Shalom. Ya, kita bersyukur, bersukacita hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kamis kemarin kita sudah berkumpul di sini, kita sudah beribadah dan hari ini juga kita berkumpul, kita memuliakan nama Tuhan. Dan saya masih akan melanjutkan khotbah saya hari Kamis kemarin, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan kompas bagi gereja, arah bagi gereja. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mau kita juga berubah orientasi. Yang pertama sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa fokus hidup kita haruslah kepada Tuhan yang ada di sorga. Fokus hidup kita haruslah mencari dan memikirkan hal-hal yang rohani. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, itulah yang harus jadi pemikiran kita. Sehingga sebagai orang-orang Kristen, kita mengalami pertumbuhan rohani. Tidak stagnan begitu-begitu saja. Di titik-titik itu saja, karakternya enggak berubah-berubah. Sakit hatinya enggak berubah-berubah. Sulit mengampuninya enggak berubah-berubah. Adalah pelajaran penting dari kenaikan Tuhan Yesus. Allah kita sendiri terus berprogres maju dan maju. Dan umat-umatnya juga harus mengalami kemajuan. Dengan mengarahkan hati kita, dengan mengarahkan fokus kita kepada Dia yang sudah ada di sorga dan kepada perkara-perkara sorgawi. Dan saya akan mengajak kita kembali membaca ayat pokok yang kita sudah baca minggu yang lalu dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca 4 ayat ini bersama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat kita akan membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya bacakan kembali ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristus adalah kompas kehidupan kita. Dia naik ke sorga, maka fokus kita harus kepada hal-hal sorgawi. Dan hal yang kedua, saya sampaikan hari ini buat kita, bukan hanya fokus kita yang harus terarah ke sorga, tapi pengharapan kita juga harus terarah kepada Kristus yang ada di dalam sorga. Sebab kamu telah mati. Realitas rohani kita sudah mengalami kematian. Kematian seperti apa? Kematian terhadap dosa. Kita tidak lagi hidup bagi dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dan semenjak kita ditebus oleh Kristus, ayat ini berkata hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mengapa orang bersembunyi? Karena ada bahaya. Mengapa orang bersembunyi? Karena takut. Mengapa orang bersembunyi? Karena di luar sana ada banyak hal, ada banyak malapetaka, ada serangan-serangan si jahat,
ada panah api dari si iblis yang siap sedia diarahkan kepada kita senantiasa. Maka hidup kita ini harus tersembunyi di dalam Kristus. Pengandalan kita harus kita arahkan kepada Kristus. Sadarlah bahwa kita punya kehidupan yang rentan. Tidak ada satupun yang bisa menjamin kehidupannya tetap stable, tetap stabil. Bahkan sekalipun orang tersebut punya uang. Alexander Agung, raja yang besar dari kerajaan Yunani, saat-saat sebelum kematiannya dia berpesan kepada jenderal-jenderalnya, kalau aku mati, biarkan tabib-tabib paling ternama yang selama ini sudah mengobati aku, mereka lah yang harus mengusung peti matiku. Sehebat-hebatnya ilmu mereka, sehebat-hebatnya kemampuan mereka, mereka tidak bisa membuat aku tetap hidup. Sebarkanlah hartaku dari istana sampai ke kuburan. Dia punya banyak harta, sebab dialah raja yang berhasil menaklukkan seluruh dunia. Sebelum akhirnya Yesus lahir di zaman kerajaan Romawi. Saya pernah terangkan kenapa Yesus harus lahir di zaman itu, di masa itu, tidak pada masa Abraham, tidak pada masa Raja Daud misalnya, tidak pada masa Raja Salomo. Kenapa Yesus harus hidup, harus lahir, datang ke dunia di masa pemerintahan Romawi? Sebab pada waktu itu seluruh dunia harus disatukan dulu. Supaya Injil mudah-mudah disebarkan, pembangunan infrastruktur harus terjadi dulu di seluruh dunia. Jalan-jalan harus dibangun dulu supaya tempat-tempat yang tidak terjangkau bisa diakses oleh Injil. Dan itu dimulai di bawah pemerintahan dari kaisar-kaisar Persia sampai nanti kepada kaisar Yunani yang namanya Alexander Agung. Dia menyatukan seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Itu sebabnya perjanjian baru sendiri ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena waktu itu bahasa seluruh dunia itu sudah bahasa Yunani. Bahasa pemersatunya itu bahasa Yunani. Tapi raja yang hebat dan agung itu sendiri dengan kekuatannya, dengan harta yang dia miliki, dengan apa yang ada padanya, dia berkata, sebarkanlah hartaku dari istanaku sampai ke kuburanku, sebab hartaku ini tidak bisa mempertahankan nyawaku. Dan pada peti matiku biarlah dibuat lubang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan biarkan dari lubang itu keluar kedua belah tanganku, supaya orang tahu aku datang ke dunia tanpa harta, dan aku pun meninggalkan dunia tanpa harta. Dalam doa 10 malam yang kita lakukan semalam di tempat ini, saya menyampaikan tentang kunci dari doa yang berkuasa. Banyak orang yang berteriak, menangis, berpuasa di hadapan Tuhan, namun tidak kunjung menerima jawaban doanya. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang Kristen berdoa kepada Allah seolah-olah Allah itu begitu jauh daripadanya. Bahkan kalau dia doa buka mata, maka dia akan memandang ke langit. Ada semacam imajinasi bahwa doanya itu nanti akan pergi jauh, melintasi langit, melintasi luar angkasa. Harus menempuh jarak kosmik yang jauh, jutaan tahun cahaya. Sampai ke sorga, maka mungkin beberapa orang berpikir itu sebabnya doaku lama dijawab oleh Tuhan. Sebab doanya juga sampai kepada Tuhan dalam waktu yang lama. Tapi bukan itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yohanes 14 berkata, orang-orang yang mengasihi aku, mereka akan menuruti perintahku. Dan aku dan Bapakku akan berdiam di dalam orang tersebut dan tinggal bersama-sama dengan dia. Kalau orang Kristen ditanya, Tuhan di mana? Jawaban pertama, Tuhan di sorga.
Tapi jawaban kedua yang juga sering dikatakan, Tuhan di mana? Di hati saya. Ini jawaban yang sering kita katakan, tapi kita tidak sadari. Waktu kita berdoa, seolah-olah Tuhan begitu jauh. Pernahkah saudara berdoa dengan satu perasaan, bukan sekedar perasaan, tapi suatu keyakinan, bukan sekedar diimajinasikan atau dirasa-rasa, tapi dengan sebuah keyakinan bahwa Allah begitu dekat dengan engkau. Dia ada di dalam hidupmu, dia ada di dalam hatimu. Dan Allah yang ada di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya bodohlah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bodohlah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Bodohlah orang yang mengandalkan pertimbangannya sendiri. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Ingatlah Dia, supaya Dia meluruskan jalan-jalan kita. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita sering berdoa, Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau enggak menjawab doaku? Tuhan bilang, aku enggak jauh-jauh loh. Enggak jauh loh. Emang di mana? Di hatimu, di dalam hidupmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah saudara percaya bahwa Roh Allah berdiam di dalam saudara? Siapa yang percaya? Tolong angkat tangan. Ada yang ragu mungkin. Mari kita baca Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Saudara pernah dengar Injil? Sudah pernah dengar berita tentang Yesus? Boleh jawab lebih keras, sudah benar? Sudah pernah dengar berita Yesus? Sudah. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Mengakui Dia di dalam hidup saudara? Percaya kepadanya juru selamat, Dia bawa juru selamat saudara? Ya. Maka ayat itu berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi meterai Roh Kudus ada di dalam hidupmu, saudaraku. Berdoalah dengan keyakinan dan dengan pengertian bahwa Dia dekat. Sehingga saudara akan mampu untuk mengandalkan Dia terus. Kenapa orang-orang percaya sering tidak mengandalkan Tuhan? Karena dia merasa Tuhan jauh. Karena dia merasa Tuhan tidak peduli dengan dia. Bahkan di dalam ayat yang lain dari surah Efesus ini, kita yang jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Jadi Tuhan itu sangat dekat dengan kehidupan kita, enggak jauh-jauh. Maka waktu saudara berdoa, datang kepada Tuhan, andalkan Dia. Dan pakailah otoritas Kristus yang ada di dalam hidupmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Banyak orang yang mengandalkan pikirannya sendiri.
Itu sebabnya Allah yang berdiam di dalam dia tidak melakukan apapun. Orang-orang mengandalkan hartanya sendiri. Itu sebabnya Allah yang berdiam di dalam dia tidak melakukan apapun. Untuk pencapaian tertentu orang-orang melihat ke gunung-gunung. Mulai memandang kepada orang-orang kuat, kepada orang-orang yang punya jabatan. Siapa kira-kira yang bisa menolong saya? Siapa kira-kira yang bisa mendukung saya? Siapa yang kira-kira bisa jadi backing saya? Itu sebabnya Allah tidak pernah bekerja di dalam hidupmu. Itu sebabnya saudara mungkin tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak mengandalkan pikiran sendiri, bukan mengandalkan Kristus yang sangat dekat dengan hidup saudara. Tuhan itu enggak jauh. Sangat dekat dengan kita. Itulah firman iman kata Alkitab. Firman itu ada di mana? Di dalam mulut dan di dalam hati. Ya. Mari kita baca Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat, dibilang jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini bisa diterima bukan dengan mengimajinasi. Ini harus diterima dengan iman. Kalau perhatikan teks ini dalam bahasa Indonesia, tetapi apakah katanya ini? Firman itu, kata firman di situ pakai huruf besar, F, besar. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 juga pakai F besar. Firman yang dimaksud di dalam dua ayat tersebut mengacu kepada Yesus sang firman. Kalau saya boleh ganti, tetapi apakah katanya ini? Yesus itu dekat kepadamu. Di mana dia dekat? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Sadari dulu, Tuhan dekat, gak jauh. Kalau saudara menyadari kebenaran ini, maka saudara akan berdoa dengan penuh kuasa. Waktu saudara menyadari kebenaran ini, engkau akan bisa berdoa dengan fokus. Kenapa? Rupanya enggak jauh-jauh. Dekat dengan saya. Jadi seperti saudara sedang berbicara kepada diri sendiri, tapi bukan diri sendiri ya, kepada Allah yang ada di dalam hidup saudara. Dan kita akan seperti orang Kristen dengan mental anak raja, bukan mental pengemis. Pengemis itu minta-minta. Mudah-mudahan dikasih. Banyak orang berdoa begitu sama Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan kasih. Mudah-mudahan doaku dijawab. Moga-moga kali ini Tuhan dengar. Kalau enggak Tuhan dengar, sabarlah aku. Moga-moga. Kalau orang Karo bilang berak-berak katanya. Tapi orang yang mengerti kebenaran bahwa Allah menyertai kita, Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Orang yang mengerti kebenaran ini akan bertindak dengan penuh otoritas bahwa dia adalah anak raja. Maka apapun tantangan dalam kehidupannya, dia tidak takut. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Penganiayaan tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kecelakaan, tantangan, bahaya maut, roh-roh jahat,
atau sesuatu makhluk yang lain tidak bisa memisahkan saya dari kasih Kristus, karena Roh Allah yang ada di dalam saya lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Saudara bisa dengan penuh kuasa, dengan keyakinan berkata kepada roh-roh jahat, kepada setan-setan yang sering sekali mengobrak-abrik rumah tangga saudara, kepada pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat saudara sakit. Katakan, Tuhan Yesus ada di dalam hidupku. Rohnya yang berkuasa, lebih berkuasa dari apapun, termasuk dari sakit, penyakit yang ada di dalam hidupku. Itu sebabnya dengan otoritas Kristus, dengan otoritas nama Yesus yang diberikan kepadaku, aku mengandalkan nama itu dan aku berkata kepada penyakitku, hai penyakit yang ada di dalam tubuhku, keluar, tinggalkan aku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sembuh. Jadi bukan satu doa yang dinaikkan dengan berputus asa. Kayaknya kok Tuhan nggak dengar saya ya. Tapi sebuah doa yang dinaikkan dengan iman. Karena tahu bahwa doanya itu terkoneksi dengan sorga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Dia membuka jalan supaya yang jauh bisa menjadi dekat. Sorga di mana? Sorga memang jauh. Tetapi oleh pengorbanan Yesus yang jauh itu dekat. Gimana lah saya mengilustrasikannya ya? Doakan dua lay saya, Leandro sama Henry akan jauh pergi bekerja. Satu di Papua Barat, Henry di Soe, Kupang, NTT. Tapi dengan komunikasi zaman sekarang, ada Zoom, ada Google Meet, yang jauh terasa dekat. Tapi ini bukan hanya terasa, memang benar-benar dekat di dalam mulut dan di hati. Itu sebabnya apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Kenapa? Karena darah Yesus, pengorbanan Yesus, dan dia yang sudah membawa darahnya ke sorga, membuat jarak yang jauh antara sorga dengan bumi itu jadi dekat. Jadi saudara bisa menerima kasih karunia dari sorga tanpa butuh waktu yang lama-lama. Kenapa? Dekat. Saudara boleh berkata kepada sakit penyakit di dalam tubuh saudara, kanker engkau tidak berasal daripada Tuhan. Aku anak raja. Dan dengan kuasa Yesus, aku perintahkan kanker mati dari tubuhku dalam nama Tuhan Yesus. Andalkan nama Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari dan mereka akan beroleh selamat. Amin. Amin. Yes. Tuhan Yesus kita ada di sorga, dan kita harus belajar untuk mengandalkan Dia. Hidupmu tersembunyi, aman di dalam Kristus. Tanpa seizinnya, tak sehelai pun rambut akan jatuh dari hidup kita. Saudara, kalau mengerti kebenaran ini, maka kita akan menyadari sebenarnya kita ini orang yang setan-setan itu takut. Banyak orang Kristen takut sama setan. Ini kebalik. Siapa yang takut sama setan, angkat tangan.
Takut setan ya? Saya nggak takut setan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya ilmu. Saya nggak pernah berguru lah. Karena yang berguru itu pun dapat ilmu dari setan juga nya. Masa setan lawan setan, tipu muslihatnya itu semua. Setan tidak akan ngusir setan. Yang ada setannya ketawa. Udah kita bodohin ini, kita bodohin lagi yuk. Pura-pura kau pergi nanti ya. Nggak mungkin setan ngelawan setan. Kalau setan ngelawan setan dari dulu kerajaannya sudah hancur. Yesus bilang begitu di dalam Injil. Nggak ada setan ngusir setan. Kalian nuduh aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Nggak ada setan ngusir setan. Kalau setan melawan setan dari dulu kerajaan setan sudah hancur. Betul? Di dunia ininya manusia lawan manusia. Setan berkawan dia, akrab. Makanya kalau ada manusia musuhan sama manusia, kalah sama setan. Setan aja gak mau musuhan, bilang ke sebelahnya, setan gak mau musuhan. Dengar baik, setan gak ada yang musuhan. Bilang ke sebelahnya, setan gak musuhan, kita kok musuhan bilang. Setan gak mau musuhan. Tapi suami istri kenapa musuhan? Kesetanan. Setan gak mau musuhan. Setan tidak mengusir setan. Yang ada setannya acting. Satu setan di dalam diri dukun. Satu setan yang merasuk. Terus setan dalam diri dukun bilang sama setan yang merasuk, nanti kok acting teriak-teriak ya, baru keluar ya, ecek-eceknya, ecek-ecek. Biar yakin dia sama kita. Habis itu besok-besok pergi sama kita lagi. Oke kawan? Oke, acting. Action. Nah, mulailah si dukun beraksi. Setannya acting. Mantap juga dukun ini ya. Besok-besok pergi lagi sama dukun. Setan gak melawan setan. Tapi ketika saudara percaya kepada Tuhan, engkau mengandalkan Dia di dalam hidupmu, maka saudara ini sesosok yang menakutkan bagi setan. Waktu saudara pergi malam-malam lewat kuburan, bukan saudara yang bilang, ih ngeri setan. Enggak. Jalan aja dengan yakin. Jalan serta Yesus. Bodohlah orang Kristen takut sama setan. Kenapa? Karena roh yang ditempatkannya di dalam diri kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Saudara percaya kepada Alkitab? Halo? Saudara percaya firman Tuhan? Ayo berdiri dulu kita baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Tapi jangan bilang sama saya, iya Pak Pendeta, Pak Gembala, iya Pi, aku nggak takut sama setan karena aku setannya, jangan gitu. Satu Yohanes 4 ayat 4. Jangan sering-sering katain orang setan ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. 3 ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Di dunia ini Bapak Ibu,
Banyak yang berkuasa. Ini perkataan almarhum bapak mertua saya. Di dunia ini banyak yang berkuasa. Setan punya kuasa, iblis punya kuasa. Pejabat pun ada kuasanya. Orang-orang kaya ada kuasanya. Tapi semua kuasa itu terbatas. Itu sebabnya orang yang minta tolong sama setan pasti ada tumbalnya. Kenapa? Karena kuasanya terbatas. Dia tidak maha kuasa. Dia tidak bisa mengabulkan sesuatu tanpa tumbal. Hanya ada satu yang maha kuasa, dialah Yesus yang kita sembah. Maka harusnya yang maha kuasa itu yang kita andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biarlah bagi jemaat-jemaat Kristus Alfa, mengandalkan Tuhan itu selalu jadi solusi yang pertama dan yang utama. Waktu hadapi masalah, datang dulu sama Tuhan. Waktu hadapi pergumulan, datang dulu sama Tuhan. Jangan gini, begitu hadapi pergumulan, mulai dipikir, ini gimana ya aku bikin nanti ya. Coba jangan dulu berpikir, berdoa dulu. Saya nggak bilang jangan pakai otakmu. Kita dikasih otak sama Tuhan, kita dikasih pikiran. Tapi minta pikiran kita dituntun oleh Dia yang berdiam di dalam kita. Amin. Ya, pada akhirnya kita akan pakai pikiran kita. Aku pun pakai pikiran. Khotbah pakai pikiran, Bapak Ibu. Tetapi waktu saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang saya persiapkan, kami persiapan, makanya ada PowerPoint. Kalau nggak persiapan kan nggak mungkin ada PowerPoint. Apa yang sudah saya persiapkan saya serahkan kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan yang ajar-ajari saya ketika menyampaikan firman Tuhan. Itu sebab-sebabnya kadang-kadang ada banyak hal, bahkan hari ini tadi gelombang 1, ada banyak hal, banyak ayat yang saya tidak persiapkan, tapi muncul dalam penyampaian. Dia yang ada di dalam diri kita lebih kuat dari apapun. Lebih kuat dari roh yang mengikat anak yang narkobaan. Lebih kuat dari roh yang menghipnotis. Lebih kuat dari pelet-pelet. Lebih kuat dari sakit penyakit. Lebih kuat dari kesialan. Tuhan bukan sumber kesialan. Tuhan bukan sumber sakit penyakit. Maka apapun masalah kita, jadikan mencari Yesus, mengandalkan Dia, menjadi pilihan pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Amin. Maka kalau saudara bisa mengandalkan Tuhan, tidur pasti enak. Iya. Kenapa orang susah tidur? Karena andalkan pikiran sendiri. Andalkan kekuatan sendiri. Diolah-olah terus, dipikir-pikir terus, dicari-cari terus, nambah khawatir, jalan gak ada. Tetap aja solusi gak ketemu. Makanya firman berkata, bisakah kamu menambah sehasta saja dari hidupmu dengan kekhawatiran? Waktu saudara beraktivitas, meniti kehidupan, tentu semua mau sukses. Amin. Ada yang gak mau sukses? Semua mau sukses. Aku juga berdoa jemaat-jemaat sukses semua. Karena pendetanya juga akan sukses di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi begini Bapak Ibu, begini. Jangan melampaui kasih karunia.
Jangan melampaui kasih karunia. Apa maksudnya, Pak Gembala? Banyak orang yang akhirnya masuk dalam kesulitan-kesulitan, dalam pencobaan-pencobaan, dalam penderitaan dan kesusahan hidup, karena mencoba melampaui kasih karunia yang Allah anugerahkan kepadanya. Saya kasih contoh. Gaji 2 juta 1 bulan, 3 juta. Itulah kasih karunia dia di masa itu, di masa sekarang. Tapi pengen punya mobil ras. Bagi saya ini orang melampaui kasih karunia. Kalau tadi gaji 10 juta bolehlah beli ras. Gaji masih 3 juta, tapi pengen naik mobil. Masa cuma Ibu Abraham itu aja bisa naik mobil? Aku pun pengennya naik mobil ke gereja. Ku beli mobilku, habis itu menderita. Dikejar-kejar, dicari-cari, sembunyi, lari malam. Terakhir disita leasing. Malu juga ujungnya. Allah memberikan kepada kita waktu istirahat. Rata-rata untuk tidur malam itu disarankan 7-8 jam. Betul? Betul. Dan terimalah waktu istirahat itu sebagai kasih karunia Allah. Enggak usah dilampaui. Ada orang karena terlalu khawatir hidupnya, kerja sampai 20 jam satu hari, tidur cuma 4 jam. Itu bekerja melampaui kasih karunia. Itulah yang namanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dipikirnya kalau dia kerja 20 jam satu hari, dia bekerja keras, bisa cepat kaya, ujungnya cepat mati. Meningitis, kanker otak. Kenapa? Kurang istirahat. Jangan bekerja melampaui kasih karunia. Sebagai orang-orang percaya kita bertanggung jawab, dan salah satu tanggung jawab kita bekerja, harus bekerja, tapi tidak perlu melampaui kasih karunia. Yang dikaruniakan Tuhan, kerja berapa jam rata-rata ya? Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4, jam 5, berapa jam itu? 8-9 jam, itu rata-rata jam kerja. Itulah kasih karunia Tuhan untuk kita, itu jangan dilampaui. Wajar-wajar saja hidup ini. Orang-orang yang ingin kaya terjerat ke dalam berbagai-bagai duka. Karena cinta akan uang, maka orang menjerat dirinya dengan berbagai duka. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi jangan melampaui kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tapi kalau gini ya, tapi kalau Tuhan sudah kasih imannya, Tuhan sudah kasih visinya, lakukanlah, bertindaklah sekalipun itu mustahil. Ini dua hal berbeda. Antara ngotot-ngotot gak jelas karena gengsi, karena sombong, karena ingin lebih dari orang lain dengan menerima visi Tuhan. Kalau itu visi dari Tuhan, berjalanlah dengan iman, sebab Tuhan menyertai. Amin. Yes. Lama saya mendapat saran dari jemaat, ayo Pak Gem kita beli tanah, kita beli tanah, kita beli tanah. Belum. Tapi ketika saya dapat sign dari Tuhan, kas cuma 60 juta pun, ayo kita gas. Ini bukan nekat-nekatan. Ini berjalan di dalam kasih karunia. Berbeda melampaui kasih karunia dengan berjalan di dalam kasih karunia. Kalau Tuhan kasih iman, kalau Tuhan kasih visi, maka Tuhan juga curahkan kasih karunia. Amin. Tapi kalau Tuhan tidak kasih iman, Tuhan gak kasih visi, kita memaksa diri, kita bekerja keras, kita yang kolaps. Sudah ditentukan oleh Allah, hari kerja itu 6 hari. 1 hari harus istirahat.
Tapi banyak orang yang terlalu takut nggak dapat uang, terlalu takut nggak makan, terlalu takut nggak cukup, lalu melampaui kasih karunia Allah. Hari ibadah pun kerja. Saya candain tadi Pak Bulele, tapi serius candanya. Saya bilang begini tadi, Pak, jangan takut untuk tutup pangkas 3 jam di hari Minggu. Saya minta Bapak wajibkan pekerja-pekerja Bapak, suruh semua ke gereja, ibadah. Kalau tidak ibadah, jangan kerja sama aku. Bapak harus berani ngomong begitu, saya bilang. Tubuh itu perlu istirahat, roh itu perlu diisi. Kalau enggak galau nanti, jadi cepat marah. Saudara percaya enggak ibadah ini banyak menolong jiwa saudara? Yakinlah kalau saudara enggak rajin ibadah itu banyak stres. Habis stres stroke, habis stroke stop. Ibadah itu menolong jiwa, ibadah itu bikin sehat jiwa. Jadi kalau merasa jiwanya sakit itu salah satu penyebabnya itu karena jarang-jarang ibadah. Harusnya kalau orang rajin-rajin ibadah jiwanya sehat. Kenapa? Ketemu dengan kasih karunia Tuhan. Tadi udah sempat stres, udah sempat level stresnya itu sudah 400 turun ke 90 lagi. Segar lagi, fresh lagi. Ibadah itu refreshing rohani. Rohani pun perlu di-refresh. Datang dalam doa itu refreshing rohani. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Padahal Mazmur berkata Allah memberikan kepada yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Kasih karunia Tuhan dikasih waktu kita tidur. Bukan maksudnya kalau gitu aku tidur-tidur aja terus, bukan begitu maksudnya. Tidur yang dimaksud itu mengandalkan Tuhan. Hei! Tolong semua jemaat Kristus Alfa, jangan melampaui kasih karunia Allah. Yuk kita baca Roma pasal 12. Ayo semua bertumbuh. Berubah dan berubah, jangan gitu-gitu terus. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan berkati, tapi nggak berubah-berubah. Ayo hari ini berubah. Supaya doa saudara efektif. Roma 12. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi kalau belum waktunya beli mobil, nggak usah ngotot kali. Kalau tadi aku nggak ibadah, udah lumayan ini, udah dapat cepet. Nggak usah dipikirkan yang tidak patut dipikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, perhatikan ya. Kapasitas berkat kita itu akan bergantung kepada kapasitas iman. Sekali lagi, pertolongan, berkat, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu akan bergantung kepada kapasitas iman kita. Tuhan Yesus pernah kasih gambaran seperti ini. Tidak ada orang yang menyimpan anggur yang baru di kantong yang lama, di kantong kulit yang lama.
Kenapa? Karena kantong kulit itu sudah lapuk, dikasih anggur yang baru, nanti kantongnya rusak, koyak, anggurnya pun terbuang percuma. Anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Kalau mau promosi daripada Tuhan, imannya pun harus naik. Kapasitas imannya harus naik. Kalau saudara mengandalkan iman saudara hari ini, yang cenat-cenut, yang kebanyakan khawatir, kebanyakan takut, lalu berharap Tuhan berkati berlimpah-limpah, seandainya Tuhan tidak awas terhadap diri saudara dan diberikanlah berkat berlimpah, maka justru apa yang kita sebut berkat itu akan menjadi malapetaka. Banyak orang tidak siap menerima berkat. Begitu berkat datang, sombong. Berkatnya naik angkot, masih naik angkot misalnya. Nggak punya pengadilan diri. Dikasih sepeda motor, balap-balap, pulang gereja pula, tabrakan, mati. Itu namanya tidak siap terima berkat. Waktu hidup ngepas-ngepas, akurnya dia dengan istrinya. Tapi begitu banyak uang, mulai dia mikir cari perempuan lain di luar sana. Itu namanya berkat mendatangkan malapetaka. Waktu hidup biasa-biasa saja, baik-baik semua anaknya. Begitu hidup melimpah, narkobaan semua, itu namanya malapetaka. Banyak orang gak siap untuk itu. Kenapa? Karena kapasitas imannya gak siap. Kadang-kadang pengen kali kita cepat kaya, padahal kalau dibikin Tuhan kita kaya, cilaka kita. Maka yang perlu terjadi adalah kantongnya itu harus diganti. Kapasitas imannya harus ditingkatkan. Jangan model-model orang khawatir, orang pelit, orang ketakutan, mohon berkat besar, celaka. Orang gak bisa kelola keuangan dengan baik, orang gak bisa mengendalikan diri, pengen berkat besar, celaka jadinya. Jangan melampaui kasih karunia. Tapi kalau kita ingin kasih karunia yang besar, berubah. Belajar kendalikan diri. Belajar kelola keuangan dengan baik. Belajar murah hati. Belajar tidak khawatir. Belajar tidak boros. Belajar mengasihi orang lain. Belajar gak sombong. Supaya kasih karunia Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh berkat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kristus sudah ada di sorga, kita andalkan Dia. Dalam segala sesuatu, jangan melampaui kasih karunia Tuhan. Jangan berjuang dengan kekuatanmu melampaui kasih karunia Tuhan. Harus bekerja, harus bertanggung jawab, harus lakukan tugas-tugas kita. Tapi tidak perlu berlebih-lebihan, tidak perlu korupsi, nggak perlu pakai cara-cara curang, nggak perlu berjudi. Itu namanya melampaui kasih karunia. Nggak perlu melakukan hal-hal yang nggak baik. Jangan melampaui kasih karunia. Bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Andalkan Tuhan, tingkatkan kapasitas iman, berkat akan datang dengan sendirinya. Amin. Amin. Saudara mengerti kebenaran ini? Agak panjang ya, tapi kiranya kita mengerti. Hal yang ketiga, terakhir. Saya baca ayat yang keempat. Dari Kolose pasal yang ketiga. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Yesus sudah naik ke sorga, maka fokus kita haruslah kepada hal-hal sorgawi yang pertama. Yesus sudah naik ke sorga, yang kedua, maka pengandalan kita juga haruslah kepada Yesus yang ada di sorga. Yang ketiga, Yesus sudah naik ke sorga, maka tujuan akhir kita haruslah kemuliaan sorgawi. Ada di sini yang pengen beli mobil? Udah rencana mau beli mobil? Udah ada rencana? Ada? Belum? Tadi saya candain juga Pak Bulele, karena di sini nggak ada. Saya dengar kemarin keluarga Bulele mau beli mobil. Saya bilang begini, nggak apa-apa beli mobil, kalau itu memang sudah dalam ukuran iman yang Tuhan berikan. Tapi tujuan beli mobil jangan di hati supaya aku sama keren, kami sama keren dengan keluarga Abraham. Emang cuma orang itu aja bisa bawa mobil, kami pun bisa bawa mobil, gitu tadi ku bilang. Lah itu namanya kita memperjuangkan segala sesuatu untuk yang fana, untuk kebanggaan, untuk prestis, untuk kemuliaan dunia ini yang sebentar saja akan kita tinggalkan. Harusnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu merupakan hal-hal yang bernilai kekal. Tujuan akhirnya adalah kemuliaan sorgawi. Aku beli mobil bukan supaya jago-jagoan, supaya bangga-banggaan, tidak. Tapi supaya aku bisa bersama dengan keluargaku semua rekreasi, bisa bersama dengan keluargaku ibadah. Bahkan aku bisa bantu gereja untuk jemput-jemput anak sekolah minggu. Itulah hal-hal yang bernilai kekal. Jangan sebelum beli mobil, nanti kalau udah ada mobil ku jemput-jemput anak sekolah minggu. Sesudah ada mobil, jangankan jemput anak sekolah minggu. Jangankan jemput anak sekolah minggu. Komsel aja udah malas pergi. Waktu masih pakai sepeda motor rajin komsel, sesudah naik mobil nggak mau lagi komsel. Kenapa? Susah masuk gang. Ah itu namanya nggak siap terima berkat Tuhan. Susah di rumah sana masuk gang apanya? Nanti parkir di mana? Yo kan bisa naik motor, udah lama nggak naik motor nggak biasa lagi. Nah ini orang nggak siap terima berkat. Besok dia ambil mobilnya. Siapa yang rencana jadi pejabat di negara ini? Sini dulu kalian dua. Sini. Karena kalian dua yang angkat tangan, ayo. Mari. Cepat, masih banyak acara kita. Ayo. Noel, Caleb, sini. Kalau Jenny udah sehari-hari kami, sinilah kalian. Tiap hari jumpa muka Jenny kalau aku, ayo. Mari, Noel, Caleb. Ayo. Enggak diapa-apain. Percayalah kepadaku. Sini Noel. Ayo. Satu di sini bang, ya. Sisi kanan dan sisi kiri. Oh ya, oke, baik. Noel mau jadi apa rupanya Noel? Enggak jadi. Hah? Enggak jadi? Mau jadi pengusaha atau mau jadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang gimana nih? Hah? Jadi gembala? Enggak. Oh enggak. Jadi apa? Pengusaha lah.
Kenapa kamu mau jadi pengusaha? Supaya bisa, Karena hamba Tuhan miskin. supaya bisa jadi donatur. Banyak orang nggak mau jadi hamba Tuhan karena mikir hamba Tuhan itu nggak ada uang. Itu namanya tujuan akhir kita uang, bukan kekekalan. Papi kami kan kaya. Papi kami kaya, Tuhan juga kaya. Kenapa kamu mau jadi pengusaha? Biar bisa jadi donatur. Oh, puji Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Serius? Serius? Nah. Ragu we. Kalian mau jadi apa? Stinpi. Apa itu? Itu kan sekolahnya. Mau jadi pejabat apa? Itu sekolah. Kok usah pakai mie? Oh ya, taman mau pakai apa? Mau jadi apa? Kayak ingin membantu gitu loh. Ya. Kukeraskan ya. Kaleb ingin jadi pejabat di negeri ini yang kelak akan mengabdikan dirinya kepada orang-orang susah. Gitu kira-kira ya? Oh, kurang lebih begitu. Ya, itu hati yang mulia. Hati yang mulia. Dan haruslah dijaga cita-cita anak muda ini semua kepada hal-hal yang bernilai kekal. Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka berdua, kan nggak diapa-apain. Ketika Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan yang harus kita kejar itu kemuliaan sorgawi. Hal-hal yang bernilai kekal. Sebelum saya tutup khotbah ini, mari pikirkan, tadi Ibu Gembala tantang, aku pakailah tantangan yang sama. Mari pikirkan dalam beberapa menit ke depan, untuk 3 bulan ke depan, apa hal bernilai kekal yang saudara mau lakukan? Sebab semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Sebelum Immanuel, Kaleb jadi pejabat, jadi pengusaha, belajar berfokus kepada hal yang kekal itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita punya fokus yang benar, maka kita tidak akan membuang-buang waktu kita untuk yang gak berguna. Saya kasih contoh, seorang atlet yang akan bertarung di Olimpiade, maka dia akan fokuskan dirinya untuk berlatih supaya dia bisa mendapat mahkota, supaya dia bisa jadi juara. Kaleb beberapa waktu yang lalu minta didoain karena dia mau tanding lari, dan karena itu dia persiapan. Aku yakin main handphone kurang pasti. Siapa ini? Kan? Lari terus, pagi lari, siang lari, sore lari. Sekarang mungkin udah nggak ada target itu. Lari masih lari karena masih ada target stis apa tadi? Stis. Skip. Nah, itulah itu. Masih ada target. Kalau orang punya target, dia tidak akan teralih dengan hal-hal yang sia-sia. Kebanyakan lihat medsos, scroll, main game, itu kan orang gak punya target dalam hidup. Gak ada target. Sedangkan target jasmani saja kita mesti serius. Apalagi target rohani. Pandanglah kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan mari pergunakan waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat kata Alkitab. Pergunakanlah waktu kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Apa 3 bulan ini yang kita mau lakukan? Mau tambah jam doanya atau mau mulai konsisten berdoa selama ini gak pernah atau gak jelas doanya?
Saya mau mulai belajar baca Alkitab. Karena udah capek kali aku selama ini kerja keras, capek gini-gini ajanya hidupku. Aku mau investasilah kekekalan. Jangan di dunia miskin, di sorga pun melarat. Dalam tanda kutip ya. Biar di dunia nggak jadi pejabat, tapi di sorga jadi pejabat. Di sorga itu ada jabatan Bapak Ibu. Ada kuasa, ada kemuliaan, ada pemerintahan. Jadi kejarlah hal-hal yang bernilai kekal. Dunia ini sementara. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi orang-orang yang mengejar uang membawa dirinya ke dalam berbagai-bagai duka. Kesulitan-kesulitan yang tak perlu dialami. Kenapa? Karena kejar-kejar kemuliaan dunia. Tapi orang-orang yang takut Tuhan mengerti tujuan akhirnya bukan dunia ini. Tujuan akhirnya sorga. Tujuan akhirnya kekekalan. Bapak-bapak yang hadir hari ini, sejauh mata saya bisa jelas melihat Pak Sinaga, Pak Sihombing, Opung, Erik, Bapak Ginting, Andini, Pak Pasaribu, Bapak Ritonga. Ayo arahkan kehidupan kepada hal-hal yang bernilai kekal. Apa hal-hal yang bapak-bapak selama ini lakukan yang bernilai kekal? Atau kebanyakan bernilai fana? Dapat uang, makan, habis. Dapat uang, makan, habis. Usaha ini dapat uang, habis. Semuanya bernilai fana. Berujung di jamban semuanya. Ngerti maksudnya berujung di jamban kan? Iya. Tapi apakah kita sudah memberi waktu kita untuk lebih banyak cari Tuhan, lebih banyak beribadah, tolong orang? Yuk 2-3 menit. Semua tutup mata. Tutup mata. Pikirkan hal-hal bernilai kekal yang saudara mau lakukan selama 3 bulan ke depan.